Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan ibadah Welcome Baby Day. Kami percaya setiap kita yang sedang mempersiapkan kelahiran dan sedang mempersiapkan untuk kehamilan, kita percaya kita akan diperlengkapi melalui ibadah ini. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita datang mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk CK7 yang memperlengkapi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya yang kami tahu akan memberikan kami kekuatan baru di masa-masa pandemik ini Tuhan. Ketika kami datang Tuhan Yesus beribadah kepadamu, Engkau akan ada untuk memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami mau tangkap sesuatu yang baru dari sorga hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang, kita angkat hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Oh, terima kasih buat anugerah yang Kau beri. Kami bersyukur. Oh, ya dalam bayase. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Hiri biarlah ada bayase, kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepadamu, ya dalam nama Yesus dalam Thank you Lord, thank you Jesus. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari dengan imanmu nyatakan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, Engkaulah jawaban hidupku. Ya ralada bayasi, kira namanya so. Ya ralada bayase, ralada bayase. Ya ralala balala bayasi. Mari engkau yang di rumah-rumah angkat suaramu, sama-sama sembah Tuhan. Oh Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Ya ralala bayasi. Oh haleluya. Kiri biar la balala namanya say. We worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kiri biar la balala namanya si. Ya la namanya so. Oh haleluya.
Tuhan Engkau, sebab Kaulah segala-galanya di dalam hidupku. Kurudu biarlah namanya Shande. Hiara loba ya Shande. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, apapun musim hidup kami Tuhan, selamanya kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Selamanya kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Thank you Jesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Yesus, amin. Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Amin. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Katakan Yesus, Yesus segalanya. Oh ya dalam bayasi, haleluya. Jadi biarlah bala bayasi. Oh ya dalam bayasi, dalam bo. Ya dalam bayasande.
Shalom jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini oleh anugerah-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena itu urapilah hamba-Mu dan firman-Mu dan kami semua yang menyaksikan acara ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan buka firman Tuhan di awal dari Maliaki pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyatakan begini ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ada satu pesan yang penting sekali. Hari ini dikatakan apa yang Tuhan inginkan dari kesatuan daging dan roh, yaitu keturunan ilahi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, ya, hari ini ke depan kalian akan mendapatkan keturunan. Alkitab berkata keturunan yang akan dilahirkan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah keturunan-keturunan ilahi. Karena itu hari ini kita akan belajar ya, bagaimana roles atau peran dari seorang suami ya di masa kehamilan dan nanti juga setelah anak itu lahir. Mari kita belajar hari ini ya. Yang pertama ada dua peran tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana peran seorang suami terhadap istrinya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana peran seorang suami ya kepada anaknya ya. Nah, kita akan belajar yang pertama dulu ya. Oke, peran terhadap istri. Apa sih peran suami ya di masa kehamilan? Ya, sebagai seorang pemimpin rohani. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ya, jadi ingat suami-suami di sini, peranmu kepada istri di masa kehamilan. Yang pertama, kamu harus berperan sebagai pemimpin rohani. Ya. Artinya apa? Kita sebagai suami harus mengundang hadirat Allah atau atmosfer ilahi di rumah. Karena ibu-ibu yang sedang hamil, istri-istri yang sedang hamil, itu tidak boleh stres. Ya, kalau dia dalam tekanan akan mempengaruhi kandungannya. Karena itu sebagai seorang suami, peran yang utama, yang paling penting, yang pertama adalah kita terhadap istri sebagai seorang pemimpin rohani. Ya, yang pertama tadi mengundang hadirat Tuhan atau atmosfer ilahi di rumah. Ya, artinya apa? Kita harus mengajarkan, kita harus memimpin di dalam doa. Kita harus baca dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan istri. Ya, dalam hal ini idealnya ayo datang suami-suami ajak istri yang sedang hamil ya, pagi-pagi datang berdoa ya, doakan istri ya. Terus ada pembacaan firman, merenungkan firman ya. Ingat para suami ya, ketika kita membaca firman, ingat anak yang di dalam kandungan itu sudah bisa merespon ya. Karena itu sebaiknya dari awal ya, kalau kita membaca firman, mulailah dari awal. Kenapa? Karena kalau kita baca firman dari awal sampai akhir, kita akan mengetahui, akan ada pengenalan akan Tuhan. Dan bersamaan dengan itu, anak yang dalam kandungan juga akan mendengar firman. Karena itu, yang pertama tadi, ayo sebagai
suami, sebagai pemimpin rohani, ya, ayo kita undang hadirat Tuhan, atmosfer ilahi di dalam rumah kita. Yang kedua, bangun mesbah keluarga. Ya, apa itu mesbah keluarga? Simple. Ya, yang pertama ada doa di dalamnya. Ya, ada pujian, penyembahan, dan tentunya ya ada perkataan firman. Jadi suami-suami ya ingat sebagai pemimpin rohani ya kita harus memimpin di dalam membangun mesbah keluarga di rumah. Ya, ini sangat penting karena mesbah itu adalah tempat di mana kita bisa mengundang hadirat Allah turun di rumah kita. Ya. Nah, idealnya kalau saya bilang malam hari. Ya, setelah semua pekerjaan kita selesai, ya, suami-suami ayo bangun mesbah bersama istri. Ya, dan ingat istri yang sedang mengandung anak itu pun dia akan ikut untuk di dalam mesbah itu. Sehingga setiap firman, setiap pujian, penyembahan, dia pun akan merasakan atmosfer itu. Sehingga akibatnya istri kita yang sedang hamil, dia akan benar-benar merasakan. Bahkan anak yang di dalam kandungan itu akan merasakan hadirat Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga ya tentunya membawa istri beribadah. Ini penting. Ya, sebagai pemimpin rohani kita harus membawa istri kita ya yang sedang hamil bersama-sama ibadah. Dan seperti hari ini harusnya wajib ya kita bawa ada ibadah khusus hari ini, Welcome Baby Day. Ayo ajak ya istri kita yang sedang hamil, ajak untuk ikut di dalam ibadah khusus ini ya, di mana kita mempersiapkan ya kelahiran dari buah hati kita. Yang kedua ya, peran sebagai suami yang paling penting terhadap istri, tadi yang pertama sebagai pemimpin rohani. Nah, yang kedua sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Apa yang harus kita lakukan perannya? Menjadi suami yang siaga. Ya, artinya siap dalam segala waktu buat istri kita. Mengapa demikian? Karena istri-istri yang lagi hamil, Bapak Ibu, ya itu kondisinya nggak stabil. Ya, hormonnya juga nggak stabil. Banyak hal yang kita perlu dukung ya untuk dia bisa merasa nyaman. Karena itu sebagai suami ya mungkin dia sakit di malam hari, dia ada mengeluh. Suami harus berkorban. Ya, harus siap di setiap waktu. Yang kedua, membangun komunikasi fase kehamilan istri. Ya. Karena istri yang sedang hamil ada perubahan-perubahan perilaku, sikap istri di masa kehamilan. Nah, ini perlu dibangun satu komunikasi. Ya. Jangan sampai ada salah komunikasi. Ya, sebagai suami kita harus menyadari bahwa istri kita itu sedang di dalam kehamilan itu dia merasa banyak hal yang tidak nyaman. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita perlu komunikasikan. Kita tanya, ya, jangan sampai kita salah paham lalu kita menjadi marah. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang suami di masa-masa kehamilan istri kita. Ya, ada perubahan, istri itu kadang suka marah tiba-tiba ya. Nah, ini harus ada komunikasi. Ya. Tanya kenapa marah. Ya. Kalau dia nggak bisa jawab nggak apa-apa, karena memang kadang-kadang aneh ya, orang hamil tuh kadang-kadang bisa berubah-berubah temperamennya, perilakunya berubah-berubah. Tapi harus ada komunikasi. Ya. Yang ketiga, mempersiapkan keuangan dengan matang sebelum kelahiran anak. Ini juga penting. Kenapa saya ambil poin ini? Karena dalam konseling ada juga masalah. Ya. Ketika ada masalah keuangan di masa istri lagi hamil, Bapak Ibu, kasihan sekali ya. Artinya ada tekanan-tekanan yang akan membuat nanti mempengaruhi anak kita yang dalam kandungan. Karena itu sebagai suami yang menjadi kepala keluarga, kita harus mempersiapkan keuangan kita dengan baik. Khususnya sebelum ya jauh hari bahkan
Ya, kalau di dalam konseling pranikah saya selalu ingatkan, ya, sebelum kita mau merencanakan mempunyai anak, ya, ada 2 hal yang harus diingat. Yang pertama, budget, ya, harus ada kita budget, disiapkan. Kedua, sudah punya waktu belum? Kalau belum, jangan dulu punya anak. Tetapi kalau keuangan ini menjadi masalah di masa kehamilan, ini yang akan menjadi beban, stres buat para istri. Karena itu bagi para suami sebagai kepala rumah tangga, ya, ayo siapkan budget kita dengan baik, ya. Nah, yang kedua, ya, peran utama suami di masa kehamilan. Yang kedua, peran terhadap anak dalam kandungan, ya. Tadi terhadap istri, sekarang peran terhadap anak yang di dalam kandungan. Apa peran kita sebagai suami? Peran sebagai bapak rohani, itu yang pertama, ya. Apa aja tugasnya? Mengajar anak membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Pertanyaan gini, gimana Pak? Kan dia masih di dalam kandungan. Gimana kita mau mengajak anak kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya? Caranya gimana? Kita ajak anak kita berdoa bersama setiap hari. Gimana caranya? Ayo pegang perut istrimu, ya. Pegang, ayo nak, hari ini kita mau berdoa, ya. Anak yang dalam kandungan, dia sudah mengenal suara, ya, suara papanya apalagi dia sudah ngerti, ya. Kita pegang perutnya, kita doakan, ya. Ayo kita sama-sama doa setiap hari, ya. Yang kedua, ya, mengajarkan anak kebenaran firman. Bagaimana caranya Pak? Mengajar anak untuk mendengar ayahnya membaca firman Tuhan. Jadi tadi Bapak Ibu, ayo setiap kita mau lakukan pembacaan firman, selalu pegang perutnya, ya, perut istrimu, ya. Lalu katakan, nak, ayo, ayah akan membacakan firman. Ayo kamu dengar firman, ya. Anak itu sudah mengerti Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, mengimpartasikan kuasa Tuhan kepada anak kita. Gimana caranya Pak? Ucapkan kata-kata berkat, janji Tuhan. Bahkan sebagai bapak rohani, ya, sebagai bapak rohani buat anak kita nanti, kita bisa bernubuat, ya, buat anak kita walaupun dia masih dalam kandungan, ya. Kita ucapkan kata-kata berkat. Bahkan kalau ada ayat firman tentang janji firman Tuhan, kita katakan itu kepada anak kita. Anakku, engkau akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya, itu contoh, ya. Lalu apa nanti terjadi apa? Ada impartasi Bapak Ibu, ya. Ketika kita sebagai bapak rohani mengucapkan kata-kata berkat, janji Tuhan, bahkan kalau kita mau bernubuat buat anak kita, maka firman Tuhan bilang begini, ya. Hidup mati kita dikuasai lidah. Ketika kita ucapkan dengan percaya, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita nubuatkan kepada anak kita, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi jangan anggap enteng impartasi ini, ya. Walaupun dia masih dalam kandungan, tumpangan tangan, ya, perkatakan kata-kata berkat, janji Tuhan, bahkan nubuatan buat anak-anak kita, ya. Nah, untuk mengetahui, kita punya namanya program Bible Study, ya. Ada sarana buat jemaat untuk belajar firman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini mungkin, ya Pak, saya nggak ngerti firman Tuhan, saya nggak tahu, benar-benar belum pernah belajar firman Tuhan. Nah, kita ada namanya Bible Study setiap hari Senin, ya. Ayo ikut supaya kita bisa belajar firman, ya. Apa itu janji Tuhan di firman? Itu ada. Kita akan pelajari di dalam Bible Study. Jadi ayo ikut, ya. Oke. Nah, ini sekarang peran utama suami ketika anak kita lahir, ya. Yang pertama, peran terhadap istri bagaimana kalau anak sudah lahir? Ya, yang pertama, sebagai pemimpin rohani tetap, ya, anak sebelum lahir sampai sesudah lahir, kita harus mengambil peran sebagai pemimpin rohani buat istri kita.
Ya, artinya apa? Tadi kita harus mengundang hadirat Tuhan. Ya, ini perlu ya, konsisten Bapak Ibu. Berdoa, membaca, merenungkan firman bersama istri. Anak nanti sudah lahir, ya meski masih baby, ajak ya bersama-sama. Oke. Yang kedua, sebagai pemimpin rohani buat istri, suami harus konsisten melakukan mesbah keluarga. Yang tadi, yang pertama ya. Harus ada adjustment. Ya, adjustment itu untuk waktu. Pengalaman ya Bapak Ibu. Ada beberapa kali orang bilang, Pak nggak jadi mesbahnya. Yang ini kadang saya udah siap, suami nggak siap. Ya, nah ini makanya tadi saya bilang di-adjust waktunya. Ya, supaya disepakati. Supaya bisa terjadi. Kalau kita belum sepakat waktunya, pasti nggak jadi. Ya, jadi saya anjurkan sepakati waktu untuk mesbah dan lakukan dengan konsisten. Ya, saya sampai hari ini, saya dengan anak saya masih ada mesbah keluarga. Ya, yang ketiga, sebagai pemimpin rohani terhadap istri kita, kita harus semakin mengasihi istri. Kenapa? Karena istri di dalam kelahirannya itu sudah menderita Bapak Ibu. Ya, tanya aja sama istri ya. Saya tanya istri saya waktu melahirkan, aduh sakitnya minta ampun. Itu katanya, saya belum pernah melahirkan. Tapi saya percaya, ya itu nyambung nyawa itu, ya. Jadi artinya gini, ketika dia sudah melewati masa-masa itu, sebagai suami ya, sebagai pemimpin rohani, ayo kita alirkan kasih Kristus yang ada dalam kita kepada istri kita. Semakin sayang sama istri. Nanti punya anak 1, punya anak 2, semakin sayang. Ya, capek loh jadi seorang wanita itu. Ya, jadi seorang istri yang sudah punya anak. Ya, jadi jangan anggap itu biasa-biasa. Karena kita nggak ngalamin sebagai suami. Tapi saya mau ingatkan hari ini, ya, ayo semakin mengasihi istrimu ya, makin sayang sama istri ya. Dari mana caranya? Dari sikap kita ya, dari perkataan kita, jangan kasar ngomongnya Bapak Ibu ya, khususnya bapak-bapak nih, suami-suami ya. Alkitab bilang ya, hai suami-suami kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar. Ya, apalagi udah lahir anak ya, kita ngomongnya kasar. Wah, dia sakit sekali. Ya. Dan dengan perhatian, ingat istri juga harus kita perhatikan dan dimengerti. Ya. Dan pengorbanan dari suami yaitu dalam tindakan nyata. Ya. Jadi jangan hanya ngomong, tapi kita dari sikap, perhatian, pengertian dan pengorbanan sebagai seorang suami pasca istrinya melahirkan. Itu harus dengan tindakan yang nyata Bapak Ibu ya. Supaya istri kita merasakan, aduh benar-benar suamiku ini mengasihi aku. Ya, dia terbayarkan gitu ya perjuangannya waktu melahirkan. Ya, sakitnya itu terbayarkan. Artinya terhibur dia kalau suaminya makin sayang. Ya. Oke. Nah, peran utama suami di masa anak sudah lahir ya. Peran terhadap istri sebagai kepala rumah tangga bagaimana? Ketika anak sudah lahir. Ya, sebagai kepala rumah tangga, kita wajib menyediakan kebutuhan-kebutuhan istri untuk merawat anak. Ini tadi ada hubungannya dengan budget ya. Makanya sebelum ya anak kita lahir itu harus sudah di-prepare ya, harus sudah di-manage mengenai budget. Ini bisa jadi konflik kalau ini tidak dilakukan. Ya, ada banyak kasus dalam konseling ya, suami istri ribut ya, udah lahir anak tapi kekurangan. Nah, ini harus diantisipasi sebelumnya. Ya, jadi sebagai kepala rumah tangga ya, kita harus memiliki tanggung jawab ini ya, sebagai suami menyediakan kebutuhan istri untuk merawat anak. Ya. Nah, yang kedua, sebagai kepala rumah tangga, apa peran kita terhadap istri setelah anak lahir? Membangun komunikasi fase yang baru di dalam kelahiran anak. Ya. Ada perbedaan perubahan pasca anak lahir ya dan sebelum. Beda. Ya. Apa perbedaannya? Ya. Satu, komunikasi
yaitu pengaturan keuangan. Tadi saya udah ngomong, ini penting banget Bapak Ibu, ini sangat sensitif. Ketika keuangan kita kacau waktu anak sudah lahir, ya ada kekurangan di situ, ini pasti terjadi konflik dan ada yang bercerai. Jadi mesti hati-hati ya. Terus komunikasi apa lagi yang harus dibangun yang baru? Pola mendidik anak harus disepakati. Ya, harus disepakati, harus bangun komunikasi. Istri maunya begini, suami mau begini. Ayo disepakati. Ya, supaya jangan ada konflik. Nah, ini juga sering ada kasus seperti ini. Ya, bahkan jadi ribut besar. Ya, suami saya maunya begini, saya maunya begini. Wah, repot ya. Nah, makanya harus dibangun komunikasi bagaimana kita mau mendidik anak kita. Anak kita ya, bukan anak kamu, anak dia, bukan. Kadang-kadang orang kalau ribut suami istri, ya walaupun itu udah anak mereka ya, tapi bilang anak saya nggak mau saya giniin. Bu, suami juga bilang anak saya nggak mau begini. Wah, gimana sih, ini anak bersama kan? Gitu. Nah, ini harus dibangun pola komunikasi mendidik anak. Ya, pasca anak sudah lahir. Nah, komunikasi apalagi yang dibangun? Komunikasi pengasuhan anak. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang jadi hal yang sensitif. Ya, suka ada yang berantem. Sudah lahir anak, ya ada keterlibatan orang tua, ya mertua. Wah, ini harus disepakati, ya. Komunikasikan. Nanti anak kita lahir, kita mau pakai babysitter atau mau dengan mertua atau mau orang tua. Yang mana nih? Kita harus sepakati. Karena kalau enggak ntar ribut. Ya. Belum lagi orang mertua kalau sudah tersinggung, waduh, ini cucu saya. Ribet ya. Jadi harus dibangun komunikasi fase yang baru, yaitu ketika anak itu lahir. Ya, kadang-kadang kita anggap enteng ini, tapi banyak kasus dalam pernikahan ya karena komunikasi ini tidak dibangun kembali, ya. Bahkan yang paling buruk pernah sering terjadi ya. Ketika anak sudah lahir, istri sibuk sama anak, suaminya selingkuh. Nah, ini juga sering terjadi. Ya, jadi saya berharap dari firman hari ini, pengarahan hari ini ya, kita belajar. Jangan sampai ini terjadi. Ya, ingat suami istri itu punya prioritas yang baru ketika anak sudah lahir. Ya, kita harus prioritaskan bersama-sama. Jangan masing-masing punya prioritas, nanti akan jadi masalah. Ya. Jadi komunikasi juga penting sekali di dalam anak-anak kita ini kalau sudah lahir ya, suami istri mesti ngobrol, mesti komunikasi. Ya, bagaimana ini gitu ya. Kita mau ngasuh anak itu bagaimana? Mau caranya gimana? Nanti kalau udah gedean sedikit mau sekolahnya di mana? Ya, kita harus sepakat suami istri. Ya, dibangunlah komunikasi itu. Nah, yang kedua peran utama suami di masa anak lahir, yang kedua adalah peran terhadap anak. Bagaimana peran seorang suami ya terhadap anaknya ketika sudah lahir? Ya. Yang pertama, mengajar anak membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, gimana caranya, Pak? Mengajar anak untuk berdoa bersama dan ikut mesbah keluarga setiap hari. Ya, ini penting ya buat suami-suami. Kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap anak kita, ya, untuk dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita sebagai kepala rohani, sebagai bapak rohani buat anak kita, kita harus punya inisiatif untuk mengajak dia ya bersama-sama ikut mesbah setiap hari. Ya. Kalau ini kita lakukan konsisten, saya percaya apa yang Alkitab bilang, keturunan-keturunan kita itu nanti akan jadi keturunan-keturunan ilahi. Ya. Anak-anak yang ilahi, anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya. Sampai nanti dia besar, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena dari kecil, dari bayi bahkan dari kandungan terus kita kasih dia firman, ya. Atmosfer ya ilahi itu ada di rumah. Maka nanti sampai dia besar, ya. Takut akan Tuhan itu tumbuh, ya, terimpartasi. Bahkan iman
itu juga terimpartasi nanti kepada anak-anak kita. Ya. Karena itu sebagai suami-suami, kalau anak apalagi sudah lahir, ingat peran kita tadi ya, sebagai bapak rohani. Yang pertama apa? Tadi mengajak anak kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, sebagai bapak rohani, kita harus mengajarkan anak kebenaran firman. Artinya apa, Pak? Mengajak anak untuk sama-sama mendengar, baca, dan renungkan firman. Sebagai suami kita harus, sebagai bapak rohani ya, kita harus kasih teladan, kasih contoh. Ya. Contohnya gimana, Pak? Ya kita sendiri juga harus melakukan. Ya. Kita harus juga baca Alkitab setiap hari sebagai suami. Harus juga benar-benar membagikan sesuatu. Waktu kita mesbah, kita bagikan sesuatu. Firman, pernyataan Tuhan, ya, kita harus bagikan kepada anak-anak kita. Ya. Yang ketiga, peran sebagai bapak rohani, mengimpartasikan iman kepada anak kita. Ya. Suami itu menjadi teladan iman di dalam menghidupi firman Tuhan buat anak kita dan juga buat istri kita. Ya, ini penting sekali ketika seorang suami ya, dia hidupi firman ini dalam hidupnya, maka itu akan terimpartasi kepada anak dan kepada istri kita. Ya, jadi ini penting bagi para suami, ini peran yang paling penting. Ya, saudara bisa kasih pendidikan tinggi, yang tertinggi, yang terbaik buat anak kita. Tetapi satu hal saya mengingatkan, pendidikan yang tertinggi harusnya ketika anak kita, dia bisa mengatakan bahwa saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Dan hanya dialah Tuhan yang aku sembah. Itu sebenarnya pendidikan yang tertinggi. Ya, orang pinter bisa banyak. Orang bisa pinter, oh mungkin IQ-nya tinggi sekali. Tapi tanpa dia kenal Kristus, dia akan menjadi orang yang jahat, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya ingatkan ya, peran suami ini sangat penting di dalam masa sebelum anak lahir, bahkan sampai anak sudah lahir. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat ya, hari ini kita tanamkan ini. Sebagai suami, kita harus benar-benar bertanggung jawab ya buat keturunan kita. Karena Alkitab tadi bilang bahwa keturunan kita itu akan lahir keturunan-keturunan ilahi. Karena itu Bapak Ibu, hari ini ayo sama-sama ya, saya minta di rumah-rumah ya Bapak Ibu, suami ayo pegang istrinya ya. Kalau bisa juga pegang perutnya ya. Saya mau berdoa buat kita semua pada hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapak, aku berdoa, aku akan mengimpartasikan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, buat pasangan-pasangan yang hari ini ikut menyaksikan ibadah Welcome Baby Day pada hari ini secara online. Aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Pada hari ini aku lepaskan kuasa-Mu. Tuhan, turunkanlah otoritas-Mu, turunkanlah kasih-Mu buat para suami, supaya mereka bisa memerankan sebagai suami yang takut akan Tuhan untuk istri dan anaknya nanti. Kami berdoa juga untuk kandungan, untuk janin yang ada di kandungan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, lindungi sampai anak-anak ini lahir. Dan proses persalinan semuanya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat para suami. Tuhan, Kau berkati para suami. Kau cukupkan semua yang mereka butuhkan hari-hari ini. Khusus di masa pandemi ini. Mungkin ada yang masalah ekonomi. Kami berdoa buka jalan. Kau buka jalan Tuhan, berkati para suami-suami. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih hari ini. Kami terima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Ya nama Yasiranamu, Kaulah segalanya Tuhan. Ya balala nama Yasi, ora nama Yase, kiri biar nama Yasi. Haleluya. Kiri biar balala. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Welcome Baby Day CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan BA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham MTH MA pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau young adult, youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Aaron Scott dengan tema sepanjang bulan Juli, Look and See. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Bagaimana cara memaksimalkan penjualan melalui akun Instagram Anda ketika sebuah postingan dapat mendatangkan ribuan followers? Seberapa penting IG Story dapat meningkatkan traffic penjualan Anda? Mari kita belajar cara konversi penjualan dari sebuah konten Instagram yang dapat meningkatkan penjualan bisnis Anda. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 7:30 malam sampai jam 9 malam dengan pembicara Nico Julius, Instagram Expert.
dengan topik "Seberapa penting sebuah konten di Instagram sih?" Webinar ini gratis. Untuk info lebih lanjut, link Zoom, username ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan dari para wanita selalu ingin berpenampilan cantik, menarik, dan membangun image diri setinggi-tingginya. Para wanita juga berusaha agar hidup mereka dipandang baik bahkan hebat oleh orang lain. Hal tersebut bukannya salah. Namun ketika Tuhan yang Maha Tahu melihat ke dalam hati mereka, apakah yang akan Tuhan dapati? Temukan jawabannya di ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GB PRJ CK7 pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh Ibu PDM Yoti Manusama dengan tema "Ini Tentang Hatimu". Mari para wanita ikuti ibadah tersebut agar kita membangun hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan, karena apa yang baik dari hati serta hidup kita pasti akan dirasakan oleh pasangan hidup kita, keluarga, teman, dan orang-orang di sekeliling kita, dan yang pasti Tuhan yang akan disenangkan. Sudahkah Bapak Ibu bergabung di dalam komunitas? Seberapa pentingkah sebuah komunitas di dalam kehidupan Bapak Ibu? Tuhan Yesus sendiri sangat mengerti pentingnya sebuah komunitas. Bahkan, Tuhan memberikan teladan untuk kita, di mana pelayanannya dimulai dalam komunitas bersama 12 muridnya. When Community Matters. Itulah topik suplemen cool masih dalam The Power of Community series. Bergabunglah bersama online cool CK7 tersebut pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Shalom, saya Deka, sedang di Kemayoran. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk tim Baksos dari GBI PRJ CK7 yang telah membantu saya saat saya membutuhkan oksigen. Saya harap program ini tetap berjalan dan bisa mencakap banyak jiwa-jiwa baru juga yang membutuhkan, dan saya harap juga gereja ini terus maju dan berkembang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup di dalam doa ibadah ini. Mari kita satukan hati kita, bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini oleh karena anugerah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa hari ini Bapa, secara khusus untuk para ibu-ibu, para istri-istri yang sedang mengandung. Kami mau berdoa buat janin-janin yang ada di dalam kandungan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau berkati biar janin ini sehat kuat
Dan sampai nanti waktunya melahirkan, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat para istri-istri, kuatkan mereka. Hari-hari ini mungkin mereka dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi hari ini kami mendengar bahwa suami-suami harus mendukung para istri. Maka itu kami berdoa, berkatilah suami-suami biar semakin mengasihi istri-istrinya. Supaya mereka boleh merasakan nyaman di rumah. Untuk sampai saat nanti melahirkan, Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu buat para istri. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan Kau berkati gembala sidang kami, keluarga besarnya, dan juga cucu mantu semua dalam perlindungan Allah yang sempurna. Kami juga berdoa buat gembala kami, Dr. Yanto, yang kami kasihi. Tuhan juga berkati keluarga hamba-Mu dan juga semua yang dilakukan oleh hamba-Mu dalam pengembalaan ini. Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, dan juga kuasa-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, istri, anak-anak, cucu mantu semua dalam perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa hari-hari ini untuk bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa negara kami ini Tuhan. Di dalam hari-hari ini menghadapi COVID-19. Tuhan berikan hikmat untuk presiden kami Tuhan. Berikan kuasa-Mu. Berikan juga Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil hari-hari ini. Berdasarkan dari hikmat daripada Tuhan. Sehingga Indonesia boleh keluar dari krisis ekonomi. Bahkan COVID-19 ini Tuhan boleh dikendalikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebentar akan berpisah. Kami minta kiranya berkat-Mu Engkau curahkan buat kami semua. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan buka hati-Mu, arahkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.